Di saat mayoritas investor sibuk mengejar saham-saham yang sangat volatile, yang naik turunnya kayak roller coaster, sebenarnya ada saham yang masih cukup bagus yang tiap tahunnya kasih kamu uang beneran. Ya, uang dari dividen, uang segar. Dan menariknya lagi, harga sahamnya sekarang tergolong masih terdiskon dari nilai wajarnya. Dividen yieldnya ya di kisaran 8,93%. Untuk harga sekarangnya di kisaran 800-an rupiah. Dan kalau berbicara valuasi masih cukup murah. PBV-nya saja ada di angka 0,5 kali. Padahal secara kas perusahaan ini kuat, dividennya stabil, tiap tahun terus bagi. Cocok sebenarnya untuk kamu yang pengen bangun passive income jangka panjang, ya setidaknya sampai di tahun 2030. Bahkan dengan strategi konservatif saja, potensi returnnya bisa tembus 100% lebih dalam 5 tahun. Saham ini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, BJBR. Sekarang kita lihat profil perusahaannya, karena sekali lagi, tidak kenal maka tidak sayang. Kutipan bagus dalam investasi saham adalah beli apa yang kamu pahami dan pahami apa yang kamu beli. PT Bank BJBR ini merupakan BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah dengan kegiatan utama di sektor perbankan konvensional dan juga syariah. BJBR termasuk bank umum milik pemerintah daerah terbesar di Indonesia dengan jaringan yang cukup luas, di mana memiliki 1 kantor pusat, 65 kantor cabang, 309 kantor cabang pembantu, 340 kantor kas, 152 payment point, 11 kas mobil keliling, dan 1.386 ATM. Jangkauan operasional yang luas ini mencerminkan stabilitas dan aksesibilitas BJBR sebagai bank pembangunan daerah dengan orientasi layanan masyarakat dan pemerintah. Dari struktur pemegang saham terpantau 68,3% saham dimiliki oleh pemerintah daerah, menandakan kontrol kuat oleh entitas daerah. Selanjutnya, publik hanya menguasai di kisaran 24,45%, yang berarti likuiditas saham mungkin tidak sebesar bank-bank komersial besar lainnya. Dan BJBR termasuk saham yang dikuasai institusi pemerintah. Artinya ini kan cocok untuk investor yang mencari dividen stabil dan tentunya exposure ke sektor publik. Melihat data dari jumlah pemegang saham, di April 2025 terjadi lonjakan yang sangat besar. 2.811 investor yang masuk. Bisa jadi ini akibat kemarin kan ada pengumuman dividen, atau boleh dibilang juga euforia publik, atau aksi korporasi lah. Kemudian pada bulan Mei 2025 justru dia menurun. Mungkin ini juga akibat profit taking lah seperti itu setelah kumdet, atau karena sentimen pasar yang lagi negatif. Dan yang ketiga, untuk tren jangka panjang menunjukkan peningkatan jumlah investor. Ini sinyal yang sebenarnya positif untuk likuiditas jangka panjang. Dan jika kita melihat dari komposisi pemegang saham untuk lokal versus asing, di mana investor lokal mendominasi, yaitu di atas 20%. Sedangkan untuk investor asing ini sangat kecil, di bawah 5%, dan bahkan ini cenderung menurun. Rendahnya kepemilikan asing menunjukkan BJBR belum terlalu menarik bagi investor luar negeri, atau likuiditasnya terlalu kecil untuk institusi global. Namun ini sebenarnya bisa menjadi potensi upside bagi kita para retail, tentu jika kinerja membaik dan menarik perhatian asing untuk kedepannya. Nah, dari profil perusahaan ini saja sebenarnya kita sudah bisa menarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, saham BJBR sebenarnya cocok untuk investor jangka menengah sampai ke jangka panjang yang mencari dividen stabil dari BUMD. Yang kedua, tentu perlu dicermati lebih lanjut kinerja keuangan dan konsistensi pembagian dividen. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada analisa lengkap dan terintegrasi dari data kinerja keuangan, dividen, valuasi, dan juga harga saham dari BJBR ini. Dari laba bersih untuk BJBR terpantau
Trennya terbilang menurun ya sejak 2022 sampai di tahun buku 2024. Ini sinyal ada potensi tekanan profitabilitas, namun ini tercover di kuartal 1 2025 yang naik mencapai 398 miliar. Dan yang ketiga, tentu melalui laporan keuangan ini, teman-teman Anda perlu mencermati penyebab penurunan ini. Apakah dari pendapatan bunga, atau dari NPL ya, kredit macetnya, ataukah dari efisiensi. Dari histori dividen yang ada, maka terpantau dividen ini terus menurun, ya tentu mengikuti laba. Tapi boleh dibilang masih cukup tinggi untuk dividen hunter. Payout ratio tetap konservatif di kisaran 55%, artinya BJBR masih menyisakan modal untuk ekspansi atau buffer resiko. Untuk yieldnya masih di kisaran 8,93%. Ini menandakan BJBR masih sangat menarik untuk investor income, karena 8,93% kan jauh di atas rata-rata deposito. Juga mungkin perlu teman-teman perhatikan, tabungan haji BJB Syariah tumbuh signifikan. Penting ya untuk Anda investor BJBR, Anda pantau di sini apakah memang ini akan terus mengalami pertumbuhan. Maka jika Anda menemukan potensi pertumbuhan atau prospek kedepannya bagus, di harga sekarang ini BJBR tentulah sangat menarik. Sedikit penjelasan dari masing-masing matriks dalam valuasi kali ini. Kalau dari PE ratio TTM ada di angka 6,03 kali, artinya ini dibandingkan rata-rata sektor bank BUMN ada di kisaran 9 sampai 12 kali, maka PE ini relatif sangat murah. Untuk TTM berarti menggunakan laba 12 bulan terakhir. Dan ini menarik untuk investor yang percaya laba akan pulih ke depan. Dan tentunya kan itu sudah sedikit tergambar di kuartal 1 2025 yang mengalami peningkatan. Nah, jika kualitas laba menurun karena tekanan NPL atau margin menyempit, PI rendah memang bisa jadi suatu hal yang wajar. Nah, kalau kita cek dari price to sales yang sekarang ada di 0,52 kali, artinya pasar hanya menghargai Rp520 untuk setiap 1.000 pendapatan BJBR. Ya, ini kan sangat undervalue. Bisa jadi memang karena pasar lagi skeptis terhadap efisiensi atau margin bank BJBR ini. Idealnya price to sales untuk bank sehat ya berada di lebih besar atau lebih tinggi dari 1 kali jika profitabilitas terjaga. Masuk pada price to book value yang hanya di 0,5 kali menandakan harga hanya setengah dari nilai buku ekuitas per saham. Biasanya PBV di bawah 1 kali menandakan underprice atau ada kekhawatiran terhadap pertama kualitas aset NPL, kinerja manajemen, dan juga resiko sistematik di BPD. Namun untuk dividen investor, PBV rendah plus payout ratio tinggi bisa jadi ini justru peluang emas. Dan mari kita lihat dari price to cash flow dan price to free cash flow yang ada di angka 0,97 kali. Artinya teman-teman membayar Rp1 untuk setiap Rp1 kas operasi bersih. Sangat efisien. Artinya kan semakin kecil ya semakin baik. Ini juga merupakan sinyal kas operasional yang kuat. Dan kalau dilihat dari price to free cash flow, maka sama dengan poin sebelumnya, tapi setelah dikurangi belanja modal, capex. Bagi investor jangka panjang ini sinyal daya tahan dan potensi dividen yang berkelanjutan. Jadi aman lah kalau dilihat dari price to free cash flow untuk Anda yang mengejar dividen, ini dividennya masih berpotensi berkelanjutan untuk jangka panjang dan masih cukup menarik. Nah, terakhir dari valuasi ini kita lihat dari EV to EBITDA-nya ada di angka 8,77 kali. Rasio ini cocok untuk menilai efisiensi perusahaan secara keseluruhan. Enterprise value dibagi EBITDA. Di bawah 10 kali sebenarnya EV to EBITDA dianggap cukup murah. Apalagi untuk perusahaan cash generator seperti bank. Oke, tentu tidak afdol kalau kita juga tidak menghitung harga wajar saham BJBR yang tentunya kita akan menggunakan metode dividen discount model DDM yang untuk estimasi ya jangka panjang setidaknya sampai di tahun buku 2030.
Nah, mungkin masih ada teman-teman yang bertanya, apa itu DDM atau Dividend Discount Model? Dividend Discount Model adalah metode valuasi saham berbasis dividen, cocok untuk saham yang konsisten membagikan dividen seperti BJBR ini. Formula DDM sangat sederhana ya, di mana harga wajar sama dengan D1 dibagi R kurang Q. Keterangan untuk D1-nya dividen tahun depan, R-nya required rate of return atau cost of equity, biasanya disesuaikan profil resiko. Untuk G-nya estimasi pertumbuhan dividen tahunan. Nah, kita mulai dari asumsi dasar valuasi BJBR. Untuk parameter yang kita gunakan, pertama tentu dividen tahun terakhir ya, tahun buku 2024 yang ada di Rp85,25. Sedangkan untuk estimasi CAGR-nya dividen, kalau kita pakai konservatif dia 3%. Kalau kita naikkan ke moderat 5%, dan kalau kita pakai agresif ya kita naikkan sampai ke 7%. Sedangkan untuk required return kita gunakan konservatifnya 11%. Untuk moderatnya 10% dan agresifnya 9%. Jadi untuk dividen tahun depan kita prediksikan untuk konservatifnya dia Rp87,81, sedangkan moderatnya Rp89,51 dan agresifnya Rp91,21. Maka perhitungan harga wajarnya, jika kita menggunakan skema konservatif, didapatilah harga wajarnya di Rp1.098. Sedangkan kalau kita gunakan skema moderat, harga wajarnya di Rp1.790. Dan kalaupun kita menggunakan skema agresif, ini memang terlalu tinggi ya, sampai di Rp4.560. Tapi ya tentu ini bisa tercapai kalau dalam jangka waktu yang sangat panjang, makanya menggunakan skema agresif. Tentu dengan memperhatikan juga catatan-catatan pentingnya. Yang pertama, estimasi ini tidak mempertimbangkan fluktuasi laba, non-performing loan, atau peraturan dividen Pemda. Yang kedua, cocok untuk investor income yang yakin pada konsistensi dividen dan keberlanjutan bisnis. Yang ketiga, jika BJBR bisa meningkatkan laba plus payout ratio tetap stabil, potensi re-rating harga sangat besar. Kita masuk di strategi beli. Ada beberapa kriteria utama pembelian, yaitu secara indikator. Pertama, dividen yield. Beli saat dividen yield itu di atas 7%. Kedua, beli saat PBV di bawah 0,6 kali. Ketiga, beli saat PE ratio-nya di bawah 7 kali. Keempat, beli saat harga saham di bawah 850. Dan kelima, momentum tambahan saat rilis laporan keuangan kuartal 1 atau kuartal 4 dengan payout rasio tinggi. Untuk waktu terbaik membeli itu, pertama setelah pembagian dividen, biasanya kan harganya koreksi. Kedua, saat sentimen pasar buruk, tapi secara fundamental itu tetap kuat. Tujuan membelinya masuk saat saham sedang dihargai murah. Kedua, mendapat yield on cost tinggi selama 5-6 tahun ke depan. Untuk strategi tahan atau hold strategi, rekomendasi selama menahan. Perhatikan ini, yang pertama, reinvest dividen untuk compounding return. Yang kedua, pantau secara tahunan lewat kinerja laba BJBR. Kedua, payout ratio idealnya tetap di atas 50%. Yang ketiga, pertumbuhan unit syariah sebagai motor pertumbuhan. Dan jangan lupa juga, jika harga naik tapi dividen tetap tinggi, tentu Anda bisa tetap tahan. Jika Anda membutuhkan sinyal untuk tetap hold, maka yang pertama, hold selama PBV masih di bawah 1 kali. Yang kedua, dividen yield masih di atas 6%. Dan yang ketiga, tidak ada penurunan laba signifikan. Contoh penurunan laba 30% secara year on year. Sekarang kita masuk pada strategi jual. Waktu untuk jual sebagian atau seluruhnya. Sinyal jual, pertama, harga sudah melebihi harga wajar DDM. Dividen yield turun sampai dengan 4%. Artinya harga naik terlalu tinggi, yieldnya tidak lagi menarik. Ini cocok untuk jual.
Fundamental memburuk, ya ini sudah pasti, karena biasanya kan labanya turun terus-menerus, non-performing loan-nya tinggi, dividen juga pasti akan dipotong. Untuk perubahan kebijakan Pemda, misalnya pemilik mayoritas mengurangi transparansi dan juga payout. Untuk rangkuman strategi beli, tahan, dan jual BJBR, langkah beli saat harga di bawah 850, PE di bawah 7 kali, PBV di bawah 0,6 kali, dan yield dividen di atas 7%. Tahan selama dividen konsisten, payout ratio stabil, valuasi masih murah. Jual saat valuasi mendekati wajar, yield menurun drastis, atau prospek laba menurun tajam. Jadi intinya sobat investor, kalau kamu capek ngejar saham naik turun yang nggak jelas arahnya, mungkin sudah waktunya kamu mulai investasi yang tenang. Investasi yang dibayar karena kamu sabar, bukan karena kamu spekulan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video sampai selesai. Dan untuk teman-teman juga yang sudah like, comment, subscribe, bahkan sudah share video ini. Dan terima kasih juga buat yang terus mendukung channel ini lewat super thanks dan juga berlangganan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.